Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam mata kuliah otonomi daerah di sesi ke-12 bersama saya selaku dosen pengampu Imam Tri Karso Hadi. Para mahasiswa dan mahasiswi, untuk pembahasan materi kuliah kita kali ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah di Indonesia dan kinerja pemerintahan daerah. Kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah manusia sebagai pelaksana. Manusia sebagai pelaksana yang dimaksud adalah aktor dari pemerintah daerah, yaitu meliputi pemimpin daerah atau kepala daerah sebagai core-nya, dan birokrasi atau aparatur pemerintah daerah dengan berbagai tingkatannya. Diperlukan aktor yang kompeten untuk melaksanakan kewenangan yang melekat pada pemerintah daerah, kompeten untuk menggerakkan dan melaksanakan seluruh potensi yang ada di daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kepala daerah tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan visi misi. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan berbagai komponen lainnya. Yang utamanya tentu adalah aparatur birokrasi. Kemampuan aparatur birokrasi yang handal, profesional, dan kompeten merupakan syarat utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan di daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Maka itu diperlukan pengaturan manajerial yang memadai untuk mengelola aparatur birokrasi tersebut. Pengelolaan dimaksud melalui pembinaan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan proporsional, dimulai dari rekrutmen, penempatan, pembinaan, pelatihan, pendidikan, supervision yang baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan kepegawaian yang efektif dan efisien. Yang kedua atau faktor kedua adalah keuangan atau modal atau anggaran pendapatan belanja daerah. Uang memang bukan segala-galanya, tetapi semua kegiatan memerlukan uang. Jadi tanpa ada ketersediaan anggaran yang memadai, maka tidak akan mungkin melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi aspirasi masyarakat ataupun program strategis pemerintah daerah lainnya. Ketersediaan anggaran yang terangkum kalau di daerah dalam APBD dijadikan parameter yang utama dalam menentukan celah fiskal suatu daerah. Terdapat kolerasi antara kinerja birokrasi dengan pendapatan daerah. Untuk mengukur kinerja birokrasi, indikator pendapatan daerah dapat dijadikan parameternya. Dan tahap paling akhir dari otonomi daerah adalah perkembangan dan kemampuan keuangan daerah. Dan dalam kasus Indonesia, kemampuan keuangan daerah diukur dengan pendapatan asli daerah. Jadi APBD merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Terdapat 3 dimensi berkenaan dengan pentingnya pengelolaan keuangan daerah, yaitu pertama adalah dimensi kebijaksanaan, yakni bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan penduduk daerah, sehingga kebijakan yang ditempuh dapat menyebabkan kemakmuran atau sebaliknya kelemahan dapat membawa kejatuhan bagi penduduk daerah. Yang kedua adalah dimensi kepandaian mengendalikan. Maksudnya bahwa kepandaian mengendalikan keuangan daerah yang baik dapat mengarahkan kebijaksanaan untuk melindungi dan memperbesar harta daerah. Dan yang ketiga adalah dimensi anggaran. Artinya, anggaran adalah alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang diperhadapkan pada legislatif harus tepat agar tidak menimbulkan kekurangan atau kerugian bagi daerah bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa ketersediaan keuangan daerah yang memadai sangat penting dalam melaksanakan otonomi daerah. Keleluasaan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik bukan hanya didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh pusat, melainkan yang paling penting adalah sarana untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Maka ketersediaan APBD yang memadai merupakan prasyarat utama untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Tetapi perlu dipahami bahwa dengan struktur APBD saat ini, jangan pula daerah justru banyak berharap dari dana perimbangan dari pusat. Seharusnya dengan otonomi daerah, ketergantungan keuangan dari pusat harus secara bertahap dikurangi. Faktor yang ketiga adalah peralatan atau perlengkapan. Peralatan atau perlengkapan yang dimaksud adalah dapat dipahami sebagai aset daerah. Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik harus dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak hanya sebatas desentralisasikan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan dari pemerintah daerah ke Satuan Kerja Peringkat Daerah atau SKPD, tetapi juga desentralisasi pengelolaan aset daerah sampai kepada level Satuan Kerja atau Satker. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan aset daerah yang akan bermanfaat bagi pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu wajib dicegah sebuah fenomena adanya SKPD yang tidak mengelola aset daerah dengan baik, atau bahkan dipakai oleh orang yang tidak berhak dan atau dipindah tangankan tanpa memenuhi aspek administrasi yang layak, dan bahkan aset juga dijadikan bahan untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan. Ini tentu sangat merugikan negara. Seharusnya aset daerah harus dikelola dengan manajemen aset yang baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel melalui aset manajemen. Ada siklus manajemen aset mulai dari tahapan perencanaan aset, pengadaan aset, pengamanan, pemeliharaan, dan rehabilitasi, dan kemudian penghapusan dan pemindah tanganan aset. Dengan manajemen aset tersebut dapat menghindari terjadinya kerugian negara akibat penanganan aset yang tidak pada tempatnya. Sebenarnya aset juga merupakan sumber kapital yang potensial jika pengelolaannya bisa dilakukan secara produktif untuk menunjang capaian pendapatan asli daerah yang besar. Aset yang produktif dimaksud adalah jika mampu memberikan kontribusi positif terhadap pajak atau retribusi atau lain-lain pendapatan yang sah pada struktur anggaran pendapatan belanja daerah. Contoh aset yang produktif adalah terminal yang selalu memberikan kontribusi retribusi, badan usaha milik daerah yang juga memberikan pendapatan untuk daerah. Faktor keempat yang menentukan kinerja pemerintah daerah adalah organisasi dan manajemen. Struktur organisasi pemerintah daerah atau SOTK dibentuk untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan prinsip good governance, bahwa struktur organisasi pemerintahan daerah harus efektif dan efisien. Artinya dengan struktur yang ramping tetapi kaya fungsi. Ini ditujukan untuk menghemat anggaran daerah dari pemborosan belanja pegawai dan belanja operasional. Berkenaan dengan organisasi pemerintahan daerah yang diatur dalam pasal 208 dan 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai berikut. Pertama adalah kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara, dan perangkat daerah di provinsi terdiri dari pertama sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Sementara perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.